Baik, salam Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Bersyukur sekali dapat menyapa Bapak Ibu dan dapat saling berbagi kebenaran firman Tuhan dengan Bapak Ibu untuk kita saling membangun dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, melihat keadaan dunia di mana pengajarannya makin hari makin berkembang, akan ada begitu banyak orang yang datang dengan berbagai pengajaran-pengajaran yang berbeda dengan iman Kristen yang kita percayai saat ini. Namun sebagai orang-orang Kristen, tentunya setelah kita mengikrarkan ikrar yang benar kepada Tuhan, maka kita dinyatakan sebagai manusia Allah. Tapi untuk menjadi manusia Allah yang sempurna itu tentunya ada banyak hal yang menjadi standar, dan tentunya itu bukanlah suatu hal yang mudah bagi kita untuk memenuhi standar Allah tersebut. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadi manusia Allah yang sempurna, yang sesuai dengan standar Allah dalam kehidupan kita? Mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16, di mana di bawah perikop pesan penutup. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi, di hadapan Allah yang telah memberikan hidup kepada segala sesuatu, di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tak bercelah, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hormat dan kuasa kekal. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca dan telah kita simak dalam Alkitab kita masing-masing. Pada saat ini saya ingin berbagi kebenaran ini di bawah sebuah tema, yaitu manusia Allah. Nah, untuk menjadi manusia Allah, bagaimana caranya? Yang pertama yang saya temukan dari pembacaan kita yaitu menjauhi ajaran lain. Nah, kita dapat membaca dan mengetahuinya di sini dikatakan di ayat yang ke-11, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kata semuanya itu hendak merujuk kepada ayat sebelumnya, yang mana kalau kita lihat di ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-6, di situ dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah orang yang belagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal yang bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang yang tidak lagi berpikir sehat dan kehilangan kebenaran, yang mengira bahwa ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, di sini dikatakan bahwa yang harus kita jauhi adalah yang pertama itu ada ajaran lain yang menunjukkan kepada ajaran sesat, yang dimana seperti yang telah kita baca sama-sama tadi, bahwa ada ajaran yang menghimpit orang-orang yang ada dalam binaan Timotius ini, bahwa ibadah itu adalah proses di mana mereka akan mendapat berkat, mendapat uang yang banyak, mendapat apa yang menjadi standar kehidupan mereka, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka ingin supaya mereka miliki lebih daripada apa yang sedang mereka miliki saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, poin yang kedua yang
harus kita jauhkan sebagai manusia Allah, yaitu sok tahu atau berlagak tahu. Nah, dengan sok tahu itulah, dengan berlagak tahu itulah akan menyebabkan penyakit yang dinamakan dalam bahasa Alkitab itu bersilat kata. Tetapi kalau bahasa kita yang mungkin saat ini yaitu gosip atau menyebarkan berita hoax. Ya. Nah, akibat-akibat dari itulah yang akan menimbulkan perpecahan, akan menimbulkan pemecah belahan antara umat-umat Tuhan, baik itu dalam komunitas, baik itu di dalam sebuah organisasi. Karena itulah kita sebagai orang percaya, orang yang sudah mengenal Tuhan, orang yang sudah disebut dan juga sudah mengikrarkan ikrar yang benar di hadapan Tuhan dan sudah disebut sebagai manusia Allah, kita harus menjauhi persoalan-persoalan yang demikian. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam kehidupan di dalam pengajaran itu jugalah mereka kehilangan yang namanya kebenaran Allah. Nah, orang yang kehilangan kebenaran Allah memang akan cenderung melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan standar kehidupan yang Allah tentukan dalam kehidupannya. Karena itu di sini seperti yang 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan bahwa karena cinta uanglah orang telah menyimpang dari jalan yang sesungguhnya. Nah, akibat dari cinta uang itulah yang menyebabkan banyak orang jatuh di dalam berbagai hal yang tidak sesuai dengan standar manusia Allah yang sesungguhnya, yang sesuai dengan standar Allah. Nah, yang harus kita lakukan atau yang harus kita kerjakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah uang itu diberikan oleh Allah sebagai penunjang kehidupan kita, baik itu dalam komunitas, dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam organisasi. Tentu kita membutuhkan uang untuk menyelesaikan berbagai masalah yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi dalam setiap kehidupan kita, untuk proses makan minum kita sehari-hari ataupun apa yang kita perlukan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi yang menjadi permasalahannya di sini adalah ketika kita menjadi hamba uang, ketika kita diperbudak dan diatur oleh uang, artinya kehidupan kita mendedikasikannya hanya untuk mencari uang. Itulah yang menjadi sebuah kesalahan. Nah, karena itu marilah kita meletakkan uang di bawah kendali kita. Artinya apa yang kita miliki, kita milikinya dengan rasa cukup dengan apa yang ada. Seperti yang dinyatakan di ayat 6 tadi mengatakan bahwa memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Artinya bahwa dengan kita beribadah, dengan kita merasa cukup, dengan kita merasa cukup yang hendak menunjukkan bahwa kita akan bersyukur dengan apa yang kita miliki, itu akan memberikan sebuah keuntungan besar. Dan saya pernah mengalami hal yang demikian, Bapak Ibu, di mana pada suatu keadaan, suatu ketika saya tidak memiliki uang, bahkan saya sudah merasa bahwa saya sangat membutuhkannya. Tetapi uang yang saya miliki memang saat itu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan saya. Sehingga saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya bersyukur atas apa yang saya miliki saat ini. Terima kasih buat uang yang masih ada di tangan saya, yang masih ada di dompet saya. Dan terima kasih juga buat orang-orang yang Tuhan telah kirim untuk membantu saya. Dan seketika itu, ketika saya menaikkan ucapan syukur itu, tidak lama kemudian saya mendapat informasi dari seorang anak Tuhan bahwa saya diberikan berkat. Dan berkat itu cukup untuk menunjang kehidupan saya di mana saya sedang melayani Tuhan. Nah, itu adalah suatu hal yang sebenarnya harus kita lakukan dalam kehidupan kita, bahwa kita harus mensyukuri apa yang kita miliki pada saat ini. Nah, poin yang kedua yang harus kita pelajari sebagai manusia Allah, yaitu kita harus memberikan kehidupan kita kepada Allah. Nah, kata memberikan di sini hendak menunjukkan kepada kehidupan kita serahkan sepenuhnya, seutuhnya kepada Allah. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberikannya kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan kita bertanding dalam pertandingan iman yang telah Tuhan tentukan dalam kehidupan kita.
Nah, kata bertanding di sini hendak menunjukkan bukan suatu keadaan yang diam, tetapi hendak menunjukkan suatu keadaan yang bergerak, terus berpacu, terus berjuang. Dan itu hendak menunjukkan tentang keadaan yang aktif, di mana seseorang mau berusaha untuk mengejar standar Allah dalam kehidupannya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa bertanding dengan baik untuk memperoleh mahkota yang kala itu, mahkota yang telah Tuhan sediakan itu, yaitu dengan menuruti atau mengikuti segala perintah Tuhan. Nah, di dalam sebuah perlombaan tentunya ada aturan yang telah ditetapkan oleh si pembuat lomba tersebut, sehingga setiap peserta harus ikut pada rel atau aturan yang telah ditetapkan oleh pengurus atau panitia yang membuat pertandingan atau perlombaan tersebut. Nah, demikian pun dengan kehidupan kita sudah diberikan berbagai aturan, berbagai ajaran, berbagai perintah yang telah Tuhan berikan bagi kita untuk menunjang kehidupan kita supaya kita bisa berpacu di dalam pertandingan yang baik, dalam pertandingan yang benar, supaya kita mencapai mahkota kekal yang telah Tuhan sediakan bagi saya dan Bapak Ibu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, maka marilah kita menjadi orang yang setia, sama seperti Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita melihat perjalanan salib Tuhan Yesus, baik itu dari di mana keadaannya sebagai Allah, dia tinggalkan, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan ia dan dia lahir di kandang yang hina, menjadi sama seperti kita manusia yang merasakan lapar dan haus. Dan juga tidak cukup sampai di situ saja, dia mengalami pencobaan, bahkan dia rela memberikan kehidupannya, nyawanya seutuhnya demi memenuhi apa yang telah Bapa tugaskan kepadanya, sehingga ia boleh menyelesaikan tugasnya di atas kayu salib itu. Nah, pesannya buat kita, yang menjadi intinya buat kita yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah, kalau Yesus saja sudah mati buat kita, sudah mempersembahkan hidupnya demi menyelamatkan saya dan Bapak Ibu. Nah, marilah kita berjuang menjaga seluruh eksistensi kehidupan kita atau keberadaan kehidupan kita untuk tetap hidup di dalam relnya Tuhan, di dalam aturannya Tuhan, sehingga kita dapat menyelesaikan pertandingan kehidupan ini dan tetap menetapkan pribadi kita sebagai manusia Allah yang sempurna, yang dapat memenangkan segala yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang saya dapat bagikan kepada Bapak Ibu semua. Berharap kebenaran ini dapat menolong kita, menguatkan kita dalam setiap keadaan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.